Ya, selamat sore semua. Ini di pertemuan ke-11 kelas Charlie, angkatan 63 batch 2, tanggal 13 bulan 6 2024. Chapter 15 dan chapter 16 itu langsung di itu ya, langsung di screenshot ya. Ya, sudah dok. Mana yang sudah? Tinggal saya kirim dok. Nah, itu berarti belum dong. Kalau udah ya udah dikirim. Ya, eh, jadi chapter 15 ini tentang penyakit pada pernapasan, chapter 16 penyakit pada saluran cerna. Ini pembahasannya agak dalam sedikit, agak panjang sedikit, dan agak susah memang. Karena ini bukan bidang kalian. Maksudnya ini saya benar-benar membahas ini dari segi medisnya ya, dengan bahasa medis. Yang kalian kalau nggak paham cepat nanya, cepat tunjuk tangan, cepat ngomong. Jangan dipendem-pendem, tahu-tahu nanti begitu ditanya nilainya jelek, kalian bilangnya nggak tahu, nggak paham. Ya. Oke, jadi yang namanya ada yang namanya bronkitis. Kalau kalian ingat ada yang namanya bronkus kan? Bronkus itu adalah saluran napas yang menuju ke paru-paru. Ke paru-paru kanan namanya bronkus kanan, ke paru-paru kiri namanya bronkus kiri, ya. Lalu si bronkus ini mengalami peradangan. Peradangan. Jadi peradangan itu adalah suatu reaksi atau mekanisme pertahanan dirilah dari badan kita, membentuk radang supaya sebenarnya penyakit enggak ke sana gitu loh, ya. Tapi dengan radang itu justru itu memberikan indikator kepada kita bahwa di situ sedang terjadi suatu penyakit. Jadi sebenarnya peradangan itu harusnya bisa sembuh sendiri, tapi kadang-kadang tergantung seberapa keras dan seberapa luasnya, ya. Oke, langsung aja ada yang namanya nih sering kalian alami batuk pilek, ya. Paling enggak kalian lulus dari pelajaran saya tahulah sama yang namanya batuk pilek. Itu harus tahu karena ya ini yang memang nanti ada di hafalnya kayak begini nih, ya. Jadi penyebabnya itu biasanya virus. Memang bedanya virus sama bakteri apa sih? Virus itu lebih kecil. Bakteri itu lebih besar dari ukuran badannya. Dari selnya juga berbeda. Dari cara berkembang biaknya juga berbeda. Kita nggak usah terlalu dalam. Udah dengerin aja, yang namanya pilek, yang namanya batuk, itu penyebabnya adalah virus. Ingat tuh, yang namanya pilek dan yang namanya batuk penyebabnya biasanya sebagian besar adalah virus. Dan kalau sudah ngomong virus itu sifatnya adalah self-limited disease atau sembuh sendiri dengan cara meningkatkan ketahanan atau stamina tubuh sehingga tubuh dapat membasmi virus dengan sendirinya. Lalu berikan saja obat simptomatiknya. Artinya ya nyeri kasih obat nyeri, dia alergi kasih obat alergi. Yang jelas tanpa pemberian antibiotik, ya. Tanpa pemberian antibiotik. Karena apa? Karena pilek dan batuk penyebabnya adalah virus, maka kalau mau diberi obat untuk virusnya, obatnya namanya antivirus, bukan antibiotik. Antibiotik itu buat bakteri, bukan buat virus. Contohnya apa? Asiklovir. Atau obat-obatan kalau kamu tahu mungkin ada orang tua, kakak, adik, saudara, teman yang dulu pernah COVID dan diresepin obat sama dokter, itu salah satunya ada virusnya tuh, antivirus. Yang belakangnya pakai vir, biasanya Revimivir,
Acetamivir dan ya semuanya yang belakangnya pakai vir ya. Sudah sampai sini harus paham nih. Lalu kalau ada batuk dan pilek obatnya apa? Karena tadi kan dia biasanya ada peradangan tuh. Kok taunya dari mana? Yalah, dia biasa demam itu karena radang. Terus tenggorokannya ada ganjelan, bengkak ya, bengkak, bengkak dan tidak susah menelan atau dipakai nelen sakit. Nggak usah bingung tuh biasanya ada radang. Berarti itu ada radang dan dia dibilang sakit menelan. Ada tuh kata-kata dalam pasien sakit menelan. Berarti udah jelas obatnya dua di situ, kortikosteroid dan analgetik, nyeri ya. Kortikosteroid ada yang namanya dexamethasone sama metilprednisolon. Nih, ini kortikosteroid ya. Dexamethasone pemberiannya maksimal tuh sehari 16 miligram. Satu tabletnya itu 0,5 atau 0,75 boleh 31, 32, 33, 3 kali 4, 3 kali 5 sebenarnya boleh, tapi saya batasin aja kalian ngasihnya paling enggak 3 kali 3. Kalau saya kemarin baru sakit, saya sakit kemarin itu saya pakai obatnya Dexa, Dexanya saya milih 3 kali 2. Ini salah deh, 3 kali 2 nih. Nah, ya. Kali dua, tapi nggak perlu tapering off. Nah, kalau kamu udah kasih 3 kali 5, 3 kali 6, maksudnya sekali minum 6 tablet, boleh nggak? Boleh. 6 tablet kali setengah itu berarti 3 miligram. 3 miligram kali 3 itu baru 9 miligram per hari. Tapi kan udah kebanyakan. Nah, jangan lupa begitu udah sembuh, harus di tapering off. Harus di tapering off. Ya. Caranya gimana? Dengan cara, nih, ada tulisan nih, pengurangan dosis. Ya, pengurangan dosis. Lihat nih, dikasih 3 kali 3, 7 hari kan. Lalu berikutnya ini, 3 kali 2, 3 kali 1, ya, atau mau langsung ke 2 kali 1, terus 1 kali 1, boleh. Ya, ini namanya tapering off, ya, pemberian obat dengan cara pengurangan dosis. Itu hanya ada pada pemberian Dexa kayaknya. Tapering off, ya. Berikutnya, ada reaksi alergi pada saluran napas. Reaksi alergi pada saluran napas. Ya, kasih anti alergi apa namanya? CTM biasanya orang pakai. Chlorpheniramine maleat. Ini nggak ada T-nya memang, tapi di dunia medis tulisan CTM. Diberikan 3 kali 1 dan biasanya ngantuk. Lalu loratadin 2 kali atau ini ada tulisan atau, jadi bukan semua nih atau ya atau jangan berikan semua, salah satu aja. Mau CTM, mau loratadin, atau mau cetirizine. Ya, mau yang mana? Mau CTM, mau loratadin, atau mau cetirizine. Yang mana? Terserah. Ya, tapi dosisnya yang ini nih. Terus kasih obat batuk. Nah, batuk itu ada dua nih, yang berdahak sama yang kering. Ya, coba kita lihat tulisannya dulu sebentar. Nih, saya udah kasih nih. Ya, ada yang namanya batuk berdahak, ada yang namanya batuk kering. Batuk berdahak itu batuknya ada dahak, ada lendir. Ya, batuk berdahak biasanya disebabkan karena banyak macamnya, tapi kamu harus tahu ini dari tulis infeksi virus atau bakteri.
Nah itu dok ada bakterinya, iya. Tapi biasanya kalau cuman baru sehari, 2 hari, sampai 3 hari, biasanya penyebabnya virus. Ya. Nah obat untuk batuk itu ada dua, dua golongan. Yang satu ekspektoran namanya, yang satu mukolitik. Ya. Kedua obat ini bertujuan untuk mempermudah pengeluaran dahak. Jadi mau beli ekspektoran apa yang mukolitik sama aja. Ya. Tinggal kamu mau milih yang mana. Jadi ekspektoran itu dengan cara melumasi saluran cerna. Jadi cerna, saluran napas. Jadi saluran napasnya dikasih minyak, ya. Tapi ini dahaknya nggak dipecah. Jadi nanti begitu keluar banyak bener dahak buah gitu. Ya, hati-hati. Hati-hati kalau ada yang asma dan lain sebagainya, ini kadang-kadang bisa menyumbat pernapasan, saluran napas kan, karena dia nggak dipecah nih. Cuman dikasih bentuk pelicin aja biar keluar ekspektoran. Nah, yang lebih umum itu adalah mukolitik yang lebih biasa dipakai ya, mukolitik. Ini yang satu ekspektoran, yang satu mukolitik. Mukolitik itu dia memecah lendir sehingga lendir jadi lebih cair dan gampang dikeluarkan. Dua-duanya gampang, tapi yang satu dikeluarkan dalam bentuk utuh, yang satu lagi terpecah, ya, terpecah. Atau kadang ada yang mau gabung dua-duanya, ekspektoran dan mukolitik, ya silakan aja, ya. Salah satu yang biasa sering dipakai adalah GG, ya, buaya venesin. GG itu untuk buaya venesin, ya. Saya nggak ngajarin ekspektoran itu obatnya apa, mukolitik itu obatnya apa, ya. Mukolitik itu kalau kamu mau tahu ya dia yang kayak Ambroxol, Bromhexin itu mukolitik itu, ya. Yang jelas jangan lupa minum air putih supaya bisa keluar dahaknya. Hati-hati pada anak-anak jangan dikasih gini. Kenapa? Anak umur 4 tahun, 5 tahun jangan dikasih mukolitik atau ekspektoran. Apa yang kamu takutkan? Yang ditakutkan adalah anak-anak tidak bisa mengeluarkan dahak. Ya, anak-anak tidak bisa mengeluarkan dahak. Jadi nanti malah jadi penyumbat. Obatnya yang mengandung GG apa aja? Banyak. Ini semua obat mengandung GG. Nih lihat. Nih. Nah ini. Itu siapa yang buka mic-nya? Abdurrahman Zaki. Abdurrahman Zaki. Abdurrahman Zaki. Abdurrahman Zaki. Halo Abdurrahman Zaki. Pos ke penyembuhan Lagi. Udah berapa kali sih? ini yang kedua kan. Dua. Ini yang ketiga. Abdurrahman Zaki. Packer daily gue ya. Abdurrahman Berenang nggak? Ayo berenang nggak? Abdurrahman Zaki. Oh, Abdurrahman Zaki. iya mendung-mendung kayak gini anak tidur ya. Abdurrahman Woi, kita Zaki. berenang aja, Cok. Abdurrahman Zaki. Sekarang Abdurrahman Zaki. gak jadi. Abdurrahman Zaki. Abdurrahman Zaki. Abdurrahman Apa? Zaki. Udah tutup dong. Ya kan boleh tapi berenang sono. Siapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Abdurrahman Zaki.
Apaan sih? Ayo. Abdurrahman Gila Zaki. gila ayo. Mah HP mah. Cepat. Banyak. Abdurrahman Zaki. Ya, Amat. Udah sih buat perut sendiri. Masa Ya, masa ini sih. kalau 2 ribuan saya borong nih. Ya rugi dong saya. Ini apa isinya? Terus ini apa isinya? Abdurrahman Zaki. Ganggu banget sih. Masa? Abdurrahman Zaki. Cobain dah. Yang lain ada yang dengar 2 ribu kan saya nih? manggil Abdurrahman nggak? Yang lain, Boris mana? Ya Boris. ilah. Dia udah 3 Iya setengah. dok, ada dok. Siap, siap denger dok. 7 ribu dah aku Orangnya TM mana ntar sih? ya. Abdurrahman Zaki mana? Ya, Orangnya. ya, ya ilah, pelit amat. Boris, Abdurrahman Zaki orangnya mana? Kayaknya lagi teleponan, Cap. Hah? Ya udah sih. Kayaknya lagi teleponan itu. Utang dulu dah. Sudah di mute dok. Nggak peduli mau di mute mau apa orangnya mana. Gue mau marahin dulu. Tolol bener sih dari tadi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Coba. Mana? Orangnya mana? Izin dok. Mau Abdurrahman Zaki mana orangnya? Belum. Siap dok, saya dok. Mana Siap orangnya? saya dok. Orangnya mana? Orangnya Siap ini saya dok. anak tolol. Kau Siap tahu dok. kuliah kan? Siap dok. Udah, kau sekarang terangin tuh. Ayo, cepetan. Buruan. Siap dok. Siap dok. Kamu yang nerangin sekarang. Siap, jangan dok. Enggak, udah cepat. Siap, jangan dok. Enggak, ayo cepat. Aku kasih bahannya. Jangan dok. Bos, sama-sama capek. Udah sore. Nggak mau nggak mau ngajar juga ya. Udah sama-sama males gitu loh. Cuman aku masih ada tanggung jawab. Kalau kau nggak Siap ada dok. tanggung jawab, udah cepat ngajar kau sekarang. Jangan dok. Enggak, kau yang ngajar sekarang. Cepat. Jangan dok. Mukanya mana sih? Tai banget. Nggak ada mukanya. Kalau Siap marah, saya dok, ada dok. kayak marah ngeliatin muka kayak begini. Nah, Siap dok. ayo, ayo cepat. Jangan dok. Ngajar kau situ. Jangan dok. Taruna tuh dikasihanin gimana, nggak dikasihanin gimana ya. Tolol bener. Kok kalau nggak mau ngaji, nggak mau apa datang ngomong ngobrol ya, udah keluar aja sih. Keluar aja, udah sana. Jangan dok. Tai lu isinya jangan-jangan aja. Ngajar coba sekarang. Kayak apa rasanya ngajar nggak diperhatiin sama orang. Ngajar coba. Siap Ayo dok. sekarang ngajar, ngajar lah. Kayak apa rasanya ngajar nggak Jangan dok. diperhatiin sama orang. Kau kira Ya aku dok. buat kayak begini nih, nyuruh orang yang nggak. Saya buat sendiri. Demi apa? Demi Siap dok. kalian, supaya tahu. Ya dok. Ternyata apa yang saya dapat? Cuman ngedapetin orang tolol. Siap dok.
Asal kamu tahu ya, cuman aku dosen yang punya bahan yang aku buat sendiri, lainnya nggak ada. Ya dok. Tapi aku cuman berharap ya, orang merhatiin saya udah. Kamu nggak usah ngasih saya apa-apa. Nggak usah ngasih hadiah, nggak usah nyapa saya, nggak usah lah. Ketemu di jalan cuekin aja. Tapi kalau di Zoom perhatikan, itu yang saya mau. Siap dok. Ini siapa yang mau masuk tuh? Biar mampus, nggak ada masuk. Siap dok. Suruh dia WhatsApp ke saya. Michael Apriano Talalahu. Talal Siap dok. Talahat. Saya arahin buat WA ke dokter dok. Deputi siapa? Siap dok. Siap, Dok. Siap, Dok. Siapa? Siva sama siapa? Boris, Sama Dok. Boris, Dok. Kalian bikin absen, deputi sekarang bikin absen ya. Terus berarti saya paling nggak tahu kelas ini nggak lengkap satu orang. Namanya si Michael Apriano. Sampai kalian bikin Michael Apriano masuk juga ya. Kalau dia memang tadi ada terus keluar, dia pasti harusnya kalau jadi taruna yang beradab, ya mahasiswa yang beradab, dia telepon ke saya, WhatsApp. Dok, saya tadi masuk tapi keluar lagi karena sistem ataupun jaringan. Mohon maaf dok, saya mau masuk lagi. Itu cara yang betul. Adab yang dipakai tuh adab, adab, adab. Ya kalian tuh mau jadi apa sih? Nggak ada yang beres. Udah tingkat duanya tukang pukul. Udah tingkat empatnya nggak beradab. Tingkat satu jadi korban terus. 6 tahun sekali meninggal satu orang. Dilanjutkan. Itu Abdurrahman di mute aja. Siap dok. Dok. Ya. Nah ini obat-obatannya ini banyak. Salah satunya ada yang namanya ini nanti nih. Kodipron. Kodipron. Tapi ini cuma pengetahuan. Kodipron ini satu-satunya obat batuk yang mengandung kodein sebenarnya nih. Kodein. Tapi tidak dijual bebas. Ya tidak dijual bebas. Karena memang ini butuh dokter dan obatnya itu palangnya itu merah dia nih. Kan obat itu ada tanda-tandanya ya, maksudnya ada simbolnya. Ada yang palangnya yang hijau, ada yang palang merah, ada palang yang ada palang yang ada lambangnya yang logonya yang hijau, simbol hijau, ada yang simbol biru, ada yang simbol palang merah, ya. Ada yang simbol palang merah. eh Dan itu artinya beda-beda. Kalau yang simbolnya simbol hijau itu kalian boleh beli bebas semaunya. Yang simbol biru bebas dan terbatas. Kayak paracetamol itu simbol biru. Kalau simbol merah, amoxilin misalnya itu boleh beli tapi pakai resep dokter. Kalau yang palang merah itu udah pakai resep dokter terbatas dan biasanya dokternya juga dibatasin. Artinya nggak semua dokter boleh ngeresepin. Contoh misalnya kayak obat psikotropika, obat tidur alprazolam misalnya, itu hanya kayaknya cuma spesialis jiwa, spesialis saraf yang boleh ngeresepin. Ada beberapa spesialis, enggak semua. Saya misalnya spesialis ya, tapi saya spesialis apa misalnya? Spesialis apa ya misalnya? Spesialis THT misalnya, THT. Terus saya ngeresepin alprazolam itu pasti nggak akan langsung dikasih.
Tapi paling nggak dipertanyakan ke saya lagi, ini kenapa diresepin alprazolam. Nggak langsung dikasih. Tapi kalau saya spesialis jiwa ya, saya tulis alprazolam, dikasih saya. Ya, ini karena waktunya tinggal 2 menit lagi, tutup dulu, terus disambung. Ya, disambung. Ini kelas ini paling ketinggalan. Ya, saya tunggu Zoom-nya lagi. Siap, Dok.